Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang motif child free yang boleh dan yang haram dalam kajian fikih Islam. Sobat sekalian, setelah membahas khususnya tentang hukum asal dan sebagian teknisnya, maka pada video kali ini akan saya fokuskan pada pembahasan motif-motif yang melatar belakangi suami istri memilih child free dalam pernikahannya. Beragam motif melatar belakangi suami istri memilih child free dalam pernikahannya. Di antaranya karena alasan finansial atau khawatir akan menjadi repot hidupnya bila punya anak, khawatir akan menyengsarakan anak di masa depannya, khawatir masalah kesehatan atau kelainan genetik, alasan aktivitas seksual dapat berkurang, alasan masih banyak anak-anak terlantar atau kurang beruntung yang dapat diadopsi, dirawat atau disantuni, atau semakin meledaknya penduduk bumi dan selainnya. Lalu bagaimana hukumnya menurut kajian fikih Islam? Sahabat sekalian, masih merujuk terhadap ijtihad Imam Al-Ghazali yang sampai pada kesimpulan bahwa hukum asal child free adalah boleh atau sekedar tarkul afdol, meninggalkan keutamaan. Bila dilihat dari motifnya, hukum child free akan berbeda-beda. Bila motifnya baik dan dapat diterima secara fikih Islam, maka boleh. Bila tidak, maka tidak boleh. Nah, kasus ini identik dengan penjelasan Al-Ghazali yang berkemungkinan diprotes atas rumusan hukumnya yang membolehkan penolakan wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan. Sahabat sekalian, Al-Ghazali mengandaikan bila azal atau menumpahkan sperma di luar vagina istri saat bersetubuh hukumnya tidak makruh dari sisi menolak wujudnya anak, maka bisa saja makruh karena niat atau motif buruk yang menyebabkan orang memilih menolak anak. Sebab penolakan terhadap wujudnya anak tidak akan muncul kecuali dari niat yang ruksak menurut agama, yang mengandung unsur-unsur syirik khafi, yaitu syirik yang samar. Menjawab protes seperti ini, Al-Ghazali secara detail menjelaskan niat atau motif orang menolak wujudnya anak ada 5, dan tidak semuanya niat yang haram. Berikut secara substansial penjelasan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Pertama, yaitu motif finansial. Seperti dalam konteks masih berlaku perbudakan manusia tempo dulu, seorang lelaki membiarkan budak perempuannya hanya disetubuhinya dengan azal sehingga tidak punya anak, agar dengan kondisi seperti ini lelakinya memilikinya tetap dapat menjadikan budak perempuannya itu sebagai hartanya. Motif finansial seperti ini hukumnya boleh dan tidak terlarang. Kedua, motif seksual dan keselamatan hidup, yaitu untuk menjaga kecantikan istri dan kualitas bodinya agar lebih awet dan tetap menarik diajak aktivitas seks, serta menjaga agar tetap hidup karena khawatir mati bila melahirkan anak. Motif seperti ini tidak dilarang. Ketiga, motif finansial atau ekonomi, di mana orang khawatir bila punya anak akan merepotkan hidupnya karena bekerja lebih keras dan terjerumus dalam pekerjaan-pekerjaan haram. Motif seperti ini juga tidak dilarang, sebab semakin orang tidak repot, semakin mudah pula ia menjalankan agama. Meskipun berkaitan dengan motif ini, perlu diakui pilihan yang lebih utama adalah tetap menikah dan bertawakal pada Allah seiring firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam semua makhluk di dunia dan tempat menetapnya setelah kematian atau saat masih dalam rahim. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6.
Namun demikian, sahabat sekalian, orang tidak berdosa dengan meninggalkan keutamaan menikah dan punya anak dengan bertawakal seperti ini, dan justru memilih tidak punya anak atau child free. Mempertimbangkan akibat-akibat kerepotan hidup di masa depan karena punya anak, meskipun sebenarnya bertentangan dengan sikap tawakal, namun menurut Imam Al-Ghazali tidak dapat dinilai sebagai pilihan hidup yang dilarang agama. Sahabat sekalian, selanjutnya yang keempat, motif keyakinan yang keliru, yaitu orang memilih tidak punya anak karena khawatir anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan. Sementara ia berkeyakinan bahwa menikahkan anak perempuan merupakan aib sebagaimana keyakinan orang Arab jahiliyah tempo dulu, yang sampai membunuh anak-anak perempuan mereka. Inilah motif yang rusak dan tidak diperbolehkan agama. Bahkan, andaikan karena keyakinan seperti ini kemudian orang memilih tidak menikah atau tidak bersetubuh dengan istrinya setelah pernikahan, maka ia berdosa. Dosanya bukan karena ia tidak menikah, bukan karena tidak bersetubuh dengan istrinya setelah pernikahan, atau bukan karena memilih azal atau menumpahkan sperma di luar vagina saat bersetubuh, akan tetapi berdosa karena keyakinannya yang salah atas sunnah Rasulullah memiliki anak. Nah, dosanya seperti dosa perempuan yang enggan menikah karena sombong nanti akan dihegemoni oleh lelaki yang menjadi suaminya. Selanjutnya yang kelima, motif perempuan menolak wujudnya anak karena terlalu higienis, terlalu ketat menjaga kesehatan dirinya, tidak mau melahirkan, tidak mau nipas, dan tidak mau menyusui bayi. Seperti tradisi perempuan-perempuan sekte Khawarij yang selalu berlebihan dalam menggunakan air untuk membersihkan diri. Bahkan mereka sampai-sampai mengkodok sholat yang ditinggalkannya saat haid dan tidak masuk ke kamar mandi kecuali secara telanjang. Nah, motif seperti ini juga merupakan motif yang buruk dan rusak menurut agama. Namun demikian, sahabat sekalian, berkaitan dengan motif seperti ini, yang rusak adalah motifnya, bukan sikapnya menolak wujud anak. Demikian yang dijelaskan Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Sahabat sekalian, bila motif child free karena alasan finansial atau khawatir akan menjadi repot hidupnya, khawatir mengganggu karir atau memprioritaskan karir, khawatir justru akan menyengsarakan anak di masa depannya, khawatir masalah kesehatan atau kelainan genetik, alasan aktivitas seksual dapat berkurang, khawatir alasan sosial yaitu masih banyaknya anak-anak terlantar atau kurang beruntung yang dapat diadopsi, dirawat, dan disantuni daripada punya anak lagi, overpopulation, semakin meledaknya penduduk bumi berbanding terbalik dengan kondisinya yang semakin rusak, dan semisalnya, belum cukup menjadi alasan untuk mengharamkannya. Demikian pula, motif orang merasa dirinya lebih dapat berkontribusi positif dalam kehidupan bila tidak punya anak daripada punya anak, dan semisalnya, sebab motif-motif seperti itu dapat diterima secara fikih. Sahabat sekalian, lain halnya bila motifnya adalah karena keyakinan-keyakinan yang keliru tentang wujudnya anak, seperti memandang rendah anak perempuan, antinatalisme, yaitu keyakinan bahwa melahirkan manusia-manusia baru ke dunia merupakan sikap tak bermoral dan dilakukan turun-temurun, mengikuti keyakinan sesat yang menolak memiliki anak, dan semisalnya. Maka motif-motif seperti inilah yang membuat child free menjadi haram. Haram karena motifnya, bukan haram karena menolak wujud anak. Demikian pula, sahabat sekalian, secara mendasar menurut fikih Islam yang lebih utama adalah tetap memilih punya anak dan berketurunan, bukan memilih child free. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.